Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel Kar Hijrah. Di channel ini kita akan membahas semua tentang Islam, mulai dari wajib, sunnah, dan sebagainya. Di video pertama kita ini kita akan membahas tentang hukum laki-laki dalam sholat berjamaah. Kebetulan kita udah mengundang Ustadz Muhammad Hakim Hamdani, SHI, SPDI. Langsung saja kita bertanya kepada Ustadz, yang pertama nih, apa saja keistimewaannya seorang laki-laki dalam pelaksanaan sholat berjamaah? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Mari sama-sama kita lantunkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itulah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak pernah kita lupakan kekasih Allah, Habibullah, Nabiullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita dalam kehidupan, dalam melangkah, dalam menggapai cita-cita kita untuk mendapatkan syurganya Allah. Allah udah nyeru kepada kita. Allah katakan dalam Al-A'raf 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah katakan, hai Polan, mau nggak kau bertuhankan aku? Lalu kita katakan siap. Maka pada kesempatan hari ini kita tuntaskan bahwa hukum wajib itu untuk melaksanakan berjamaah bagi kita laki-laki tentunya. Karena kata-kata laki-laki disebutkan dalam Al-Quran itu ar-rijal, laki-laki yang dituntut untuk melaksanakan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah dan tidak boleh ditinggalkan berjamaah itu. Karena itulah kebersamaan, perkumpulan untuk menggapaikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memang ditunjuk bahwa laki-laki adalah sebagai pemimpin dan penguasa dunia, bagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa laki-laki, bahwa kita adalah untuk dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini jadi pemimpin. Jadi wajib bagi seorang laki-laki untuk melakukan pelaksanaan dalam beribadah bersama-sama. Bahkan dialah jadi pemimpinnya, dialah imamnya, dialah sebagai leader. Maka rahmatillah alamin yang didapatkan maka laki-laki lah. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentunya melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana aku ini seorang laki-laki tapi aku punya cacat, mataku tidak lagi bisa melihat dunia ini. Boleh nggak aku untuk tidak berjamaah bersama kawan-kawan sahabat-sahabat lainnya? Karena tidak ada yang menuntunku untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah, untuk berbareng-bareng, untuk sama-sama melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya, kau dengar panggilan Allah? Kau dengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Kau dengar itu kalimat azan? Maka bersegeralah kau melakukan perbaikan, bersegeralah engkau datang ke tempat sujudku, masjidku, tempat berkumpul orang-orang Islam, tempat berkumpul muslimin, muslimat, dan seluruh yang berakidahkan
kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah untuk pertama pertanyaan yang sudah ditanyakan ke kita, bagaimana porsi laki-laki untuk pelaksanaan berjamaah dan hukumnya. Hukum itu termaksud salah satunya adalah wajib bagi kita untuk melaksanakan berjamaah dalam beribadah. Berarti Ustaz, kalau laki-laki nih, kalau yang sholat di rumah berarti laki-laki soleha ya, Ustaz? Kalau Iya. di masjid berarti soleh. Iya. Ini pertanyaan kedua Ustaz. Kata-kata jamaah sebenarnya apa sih artinya itu? Ya, jamaah ini sering disebutkan banyak ustadz dan banyak ulama, dan sering juga kita dengarkan jamaah. Oh, jamaah berarti kalau bahasa awamnya, bahasa umumnya itu berjamaah itu adalah bersama-sama, bareng-bareng untuk mengumpulkan kekuatan hati dan menundukkan hati kita dan menyatukan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak berpenyakit hati kita, karena Allah memang mengilhami penyakit itu pada diri kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata Allah bahwa pada diri manusia itu ada penyakit yang luar biasa. Itulah penyakit hati. Tapi kalau dia bersama-sama, dia mengisikan hatinya dengan berjamaah sholat, berjamaah untuk mengingat Allah, berzikir bareng-bareng, maka paling tidak dia mampu mengobati hatinya dalam kondisi berpenyakit. Jadi berjamaah itu adalah bersama-sama, berkumpul untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Hukum dalam Islam mengertikan hukum itu apa ya Ustaz? Ya, kata-kata hukum itu biasanya disebut yaitu syariah ya, hukum. Syariat pelaksanaan atau fikih. Hukum itu diatur dalam pelajaran fikih. Pertanyaan terakhir, ini masih ada dua lagi Ustaz. Nih, Ini di sini ditanyakan sholat itu bisa membawa seseorang menjadi lebih baik Ustaz. Ada juga nih Ustaz, teman dia rajin sholat, rajin beribadah, maksiat juga jalan Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? ya kalau kita kembali lagi melihat rujukan melalui Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Berarti salat yang dia laksanakan, dia satukan, dia awalkan dengan takbir dan diakhirkan dengan salam dengan betul-betul sesuai dengan urutan yang dianjurkan oleh Allah dan dituntun oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hatinya cenderung tetap melakukan kebaikan dan kebajikan, dan ini dihindarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perbuatan-perbuatan yang di luar dari aturan-aturan Allah. Yang jelas dia melakukan dengan tentunya berniat selalu melaksanakan aktivitasnya tidak bolong-bolong. Dalam bolong-bolong ini artinya istiqomah dalam pelaksanaan sholatnya. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, dan sampai subuh. 5 inilah. Kalau dia 5 ini tidak dia istiqomah melaksanakannya, insya Allah mudah-mudahan tingkah atau perilakunya akan terbawa dan jauh daripada kejahatan. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi istiqomah. Kadang-kadang kan nggak istiqomah. Nah ini dia, kadang-kadang kan gitu. Udah maghrib aja lah yang bisa aku ya. Yang lain nggak dikerjakan. Yang lebih parah lagi, ada yang mengerjakan cuman dia 2 kali setahun. Mau dapat baju baru hari raya Idul Fitri. Kalau mau dapat daging lah kira-kira, dia datang bareng-bareng untuk sholat Idul Adha. Padahal itu hanya sunnah.
Yang lebih parahnya jangan diamalkan. Ada amalan yang salah. Dirangkapnya seminggu. Usolli fardu maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selesai. Nah, ini yang bahaya nih. Ini nggak usah diamalkan. Seminggu. Jadi seminggu dia dirangkap ya. Ini nggak boleh ya. Ustadz, yang terakhir Ustadz. Kalau kita ini mau sholat berjamaah Ustadz, cuman waktunya itu udah keburu lewat gitu Ustadz. Sejam setelah azan Ustadz. Kami ini waktu kerja nih Ustadz. Kami kerja nih. Teman-teman pada sibuk. Pas waktu azan maghrib, baru bisa setengah jam setelahnya Ustadz. Itu masih boleh enggak kalau kita sholat berjamaah? Ya, kalau hari ini zaman now kata orang ya, zaman sekarang ya banyak kan dituntut di kerjaan kita. Jadi banyak mungkin rintangan dan halangan untuk kita berjamaah gitu kan. Karena azan sudah lewat sejam atau 2 jam. Tapi kalaulah kita sama-sama istiqomah untuk melakukannya ini tetap berbareng-bareng. Kalau bisa kita ajak kawan-kawan sama-sama, walaupun sudah azan di masjid umpamanya kan setempat sudah kita dengarkan, tapi di pekerjaan masih ada, bisa kita lewat agak sedikit, asal jangan sampai habis waktu pelaksanaan sholat zuhur umpamanya. Nah, jangan lewat. Makanya kalau Rasul menegaskan melalui sahabatnya, dia katakan kalaulah seandainya panggilan itu datang pada diri kita dan kita mendengar, segera untuk mendatangkan atau kita memenuhi panggilan Allah itu kalimat azan. Hayya 'alas shalah katanya. Maka kita sebagai hamba Allah, kita tahu kelemahan kita, tahu kita kondisi kita, maka kita ungkapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Maka kalau kita kerjakan, kita penuhi tadi panggilan Allah berupa azan tadi, maka dialah orang yang beruntung. Ayalal falah, beruntung. Orang yang beruntung, luar biasa. Keuntungan itu dia dapatkan. Tapi kalau ada hal-hal pada dirinya, ujur, kata Rasulullah, barulah ini dibolehkan. Enggak sama atau enggak ikut berjamaah. Dia lakukan dia di rumah, di tempat kerjaan dan sebagainya. Tapi kalau tempat kerjaan dia bareng-bareng sama kawan, itu juga bentuknya berjamaah, hanya tidak di masjid. Demikian ceramah dari Ustadz. Semua pertanyaan kita sudah dijawab oleh Ustadz dengan sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah datang ke channel kita, channel Karhijrah. Dan kalau Ustadz mau ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, tonton terus video kita di Karhijrah. Masih banyak di sana, semua tentang Islam, semua tentang hukum-hukum Islam dibahas di sana. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.